Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu perhatikanlah papan iklan layanan masyarakat berikut ini. Pernahkah kamu melihat gambar berikut ini? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimanakah pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan bacaan di atas, mari sama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. 2. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Contohnya yang pertama, petani menanam padi. 2. Nelayan menangkap ikan. 3. Penambang mengambil pasir di sungai. 4. Pembuat batu bata mengambil tanah di gundukan tanah atau bukit. Dan 5. Pemecah batu mengambil batu dari sungai. 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya.
Membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir, membuang bekas limbah rumah tangga atau air cucian ke sungai menyebabkan sungai tercemar. 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang curam, kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Selanjutnya, ayo kita mengisi diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca pada setiap paragraf pada bacaan tersebut. Lalu tuliskanlah kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Judul pada bacaan di atas yaitu pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Pada paragraf 1 yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kunci pada paragraf ke-1 yaitu manusia, hidup, dan lingkungan alam. Pada paragraf kedua yaitu tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kunci pada paragraf kedua, interaksi, manusia, dan alam. Pada paragraf ketiga yaitu interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Kata kunci pada paragraf ketiga, interaksi, lingkungan, dan bencana. Setelah kita melakukan kegiatan di atas, mari kita ceritakan kembali apa yang telah kita ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf dengan menggunakan kata baku yang tepat. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya, tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Amatilah tabel berikut ini yang berisi mengenai interaksi masyarakat di sekitar tempat tinggalku terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Bentuk kegiatan interaksi yang pertama, contohnya pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi yaitu penggunaan pupuk buatan berlebihan merusak tanah. Usaha untuk memperbaikinya menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. 2. Bentuk kegiatan interaksi yaitu perkebunan. Pengaruh negatif yang terjadi, penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaiki, penggunaan musuh alami hama tanaman. 3. Bentuk kegiatan interaksinya yaitu peternakan. Pengaruh negatif yang terjadi, pembuangan limbah peternakan ke sungai menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Usaha untuk memperbaikinya yaitu limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi dan media berbagai tujuan. 4. Bentuk kegiatan interaksi yaitu perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi, limbah sisa pengolahan ikan menimbulkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya yaitu tepung dan silase ikan dari limbah daging, tulang, insang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak atau ikan. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Bacalah teks berikut ini yang berjudul Kewajiban Warga Negara dan Siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi.
Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Perhatikanlah tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Mari bersama-sama kita isi tabel berikut. Hakmu sebagai siswa di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran, dan memperoleh bimbingan dan konsultasi. Dan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi berbagai peraturan di lingkungan sekolah, dan memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Hakmu sebagai anak di rumah yaitu hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak mendapatkan kesehatan. Kewajibanmu sebagai anak di rumah yaitu membantu orang tua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, dan membereskan kamarnya. Kesimpulan tentang makna kewajiban yaitu kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang sehingga keharmonisan hidup akan terjaga. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.